Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran tentang pengimplementasian model pembelajaran. Langsung aja kita lihat RPP sebagai berikut. Teman-teman, ini nih yang disebut RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Namun ini perlu disclaimer dulu ya, ini hanya sebatas contoh. Barangkali teman-teman bisa mencarinya di internet, di browsing, atau di sekolah. Banyak sekali RPP tentang ekonomi. Namun saya di sini hanya sebatas mencontohkan. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran ekonomi dan saya mengajar di kelas 10 dengan materi pokok kewirausahaan. Alokasi waktunya 2 jam pada pertemuan pertama. Nah, yang pertama di RPP itu ada kompetensi. Nah, di kompetensi inti ini kita belajar banyak hal nih. Tentang yang pertama, KI1 adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Terus KI2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, untuk KI3-nya kita juga membahas pendekatan saintifik, yaitu memahami pengetahuan dan menerapkan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, KI4-nya kita juga belajar menekankan kepada murid itu untuk mengolah, menyaji, dan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sama dalam sudut pandang teori. Nah, di sini kita juga dapat melihat nih bahwa ada yang disebut kompetensi dasarnya dan indikator kompetensi. Apa itu? Yang pertama di 3.6 yaitu menjelaskan pengertian kewirausahaan. Targetnya supaya murid itu bisa mengerti kewirausahaan, bisa tahu apa aja konsep kewirausahaan, bisa menjelaskan tujuan kewirausahaan dan menjelaskan manfaat kewirausahaan serta menjelaskan jenis-jenis kewirausahaan. Nah, pada kompetensi dasar 4.6 menerapkan kewirausahaan. Nah, apa nih tujuan capaiannya? Yaitu siswa mengetahui kewirausahaan. Yang kedua, mengetahui tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis kewirausahaan. Nah, next, sekarang kita masuk di RPP itu ada yang disebut materi ajar. Apa saja? Yang pertama itu pengertian kewirausahaan. Yang kedua, konsep kewirausahaan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang keempat, jenis-jenis wirausaha. Nah, rasanya kurang lengkap ketika kita udah membuat semua itu tanpa metode ajar. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, yang mana kita ini akan fokus juga nih kepada masalah keseharian. Media pembelajarannya dan sumber belajarannya di sini saya cukup menggunakan HP atau laptop dan internet, itu yang paling penting. Nah, untuk sumber ajarnya saya menggunakan buku mata pelajaran IPS Ekonomi Jenjang Madrasah Aliyah kelas 10, terbitan pertama, cetakan pertama. Yang kedua, modul pembelajaran IPS Ekonomi Madrasah. Nah, sekarang kita masuk deskripsi kegiatan atau langkah-langkah belajar. Apa aja? Dimulakan dengan pendahuluan, yaitu kita mulai dengan salam, berdoa, dan yang seterusnya. Kita mulai menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, menjelaskan konsep kewirausahaan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang keempat, jenis-jenis wirausaha. Yang kelima, mengecek alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran meliputi spidol besar, LKPD untuk semua peserta didik, alat tulis. Nah, di fase pertama kita mulai pada orientasi peserta didik kewirausahaan, yaitu diberikan penjelasan tentang kewirausahaan. Terus yang kedua, mengingat kembali tentang tujuan dan manfaat kewirausahaan. Nah, lanjut ke fase kedua, mengorganisasi peserta didik, yaitu
membantu peserta didik untuk memahami tentang kewirausahaan, mengarahkan peserta didik untuk memahami tujuan dan manfaat kewirausahaan. Next, fase ketiga yaitu membimbing peserta didik untuk memahami kewirausahaan, membimbing murid untuk memahami kewirausahaan dengan cara kita menjelaskan nih bahwa wirausaha itu penting. Yang kedua, memberikan contoh terkait wirausaha yang ada di sekitar. Misalkan UMKM, terus apa saja usaha UMKM yang kecil-kecil, terus toko-toko kecil, nah seperti itu. Next, ke fase keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini yang paling penting nih, yaitu yang pertama membantu peserta didik untuk memahami pengertian konsep tujuan dan manfaat kewirausahaan. Terus yang kedua membantu peserta didik untuk mengetahui jenis-jenis wirausaha. Next, ke fase kelima, kita menganalisa dan mengevaluasi proses pembelajaran, atau bisa kita pakai juga nih untuk sesi diskusi. Nah, yaitu yang pertama mengevaluasi hasil belajar tentang pengertian konsep tujuan dan manfaat wirausaha. Yang kedua membuat pengertian kewirausahaan. Nah, yang paling terakhir kita gunakan yaitu untuk penutup. Untuk penutup kita alokasikan waktunya hanya 5 menit saja, jadi sangat singkat. Tentunya kita juga harus efektif nih dalam hal mengajar. Yang pertama itu mereview aktivitas pengalaman belajar peserta didik, terus meminta murid untuk memahami kewirausahaan. Yang ketiga, memberikan reward bagi peserta didik yang aktif selama pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan penugasan untuk pendalaman materi kewirausahaan. Yang kelima, doa akhir dan salam penutup. Nah, seperti itulah kurang lebih RPP. Namun di sini saya bukan profesional nih, tapi saya juga masih belajar. Yuk, kita sama-sama belajar dalam hal ini. Terima kasih. Next, kita ke simulasi belajar. Pendahuluan. Fase pertama. Contoh, untuk hari ini kan kalian sebagai pelajar beli buku, beli pulpen, beli penghapus dan sebagainya. Dibeli yang untuk hari ini, untuk yang saya beli hari ini. Nah, Phase kedua. untuk kalian untuk dijual 2 hari atau 3 hari yang akan datang. Hari ini kalian membeli pulpen seharga bisa 1.000. Nah, nanti kalian jual lagi 2 hari atau 3 hari, atau yang hari pertama adalah harga dasar tertentu. Di sini pengertian kelincahan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak. Phase ketiga. Kehilangan keseimbangan sehingga dapat beradaptasi dan sesuai dengan keadaan yang ada, dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan yang baik. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan zamannya dan keadaan pada masa itu. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan adalah di mana dapat bertahan dalam kondisi apapun
Fase kelima. Penutup.